semuanya dari Palembang. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah ya. Sebelum kita lanjut, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini apa sih? Temanya adalah emang iya gak boleh terlalu baik sama semua orang. Nah ini satu pertanyaan sebenarnya buat kita, big question ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat baik sama orang, apakah harus pilih-pilih atau bagaimana? Hari ini sama-sama kita belajar. Sebelum lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang kisah pilu. Pemuda ditipu oleh temannya sendiri. Ini dia tayangannya. Subhanallah. Nah ini banyak banget kejadian ya, apalagi kalau kita lagi ke terminal. Ini kadang-kadang suka ada yang sirap atau apa. Ada pernah ART kejadian di rumah saya, ART ya. Itu kayak dihipnotis dia atau mungkin juga sebenarnya udah dekat kenal lama. Tiba-tiba pas lagi di di stasiun itu uangnya diambil. Pas mau pulang kampung nggak jadi, akhirnya balik lagi ke rumah saya. Itu kasihan banget. Dan itu kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang teman sendiri ini atau mungkin yang kita anggap dekat ini ternyata bisa nusuk diri kita dari belakang. Nauzubillah min zalik. Nah sebenarnya kayak gimana sih Ustaz Syam nih, mohon izin. Kita kan katanya nggak boleh terlalu baik sama orang. Bisa jadi kebaikan kita nanti takutnya dimanfaatkan sama orang. Tapi bukannya Rasulullah bilang kita nggak boleh seuzon sama orang, Mas Fadli kan gitu. Mohon izin penjelasannya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kami guruku Ustaz Zalulung, Ustaz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Allah. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan kemampuan untuk nolongin orang, itu menahan pertolongannya kepada orang lain karena sikap orang lain tersebut. Jadi misalnya dia punya uang, dia bisa bantu saudaranya, tapi dia nahan nih. Kenapa? Karena saudaranya ngeselin. Dia nahan bantuannya karena ponakannya ngeselin. Ternyata ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Ketika sering bantuin Mistah ponakannya, tapi ternyata ponakannya ini justru menjadi orang yang memfitnah dari anaknya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ditegur, janganlah kamu menahan apa yang kau kasih kepada ponakanmu. Karena Abu Bakar bilang begini, udah gue bantuin ternyata berkhianat, saya nggak mau lagi sedekah sama kamu. Subhanallah, ditegur sama Allah, jangan kau tahan sedekahmu. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan dia, berbuat baik sama dia, karena kamu juga senang kalau diampuni, dimaafkan sama Allah. Artinya Bu, kalau kita disakiti sama orang lalu kita maafkan dia, balasan dari Allah itu sama. Apa itu? Maaf juga dari Allah. Kalau kita ngampunin orang, itu balasan dari Allah sama. Apa? Ampunan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekalipun demikian, mesti kita ada namanya waspada. Islam mengajarkan kita waspadanya bagaimana? Keluar rumah minta doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Pagi-pagi nih, ternyata teman kita orang baik semua, tapi tetap aja kita minta doa perlindungan tuh. Ya Allah, jauhkan saya dari orang buruk. Padahal temanku baik semua. Kenapa kita minta demikian? Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kadang-kadang teman juga yang namanya teman, ada kebutuhan yang tiba-tiba dia mendesak, dia udah cari kesana sini nggak bisa, ya kan? Akhirnya nauzubillah min dzalik, yang tadinya niatnya nggak mau nipu kita, jadi nipu kita, bisa terjadi. Nabi Muhammad SAW istrinya baik semua. Tapi Nabi tetap berdoa, ya Allah hindarkan aku dari istri yang membuatku cepat jadi tua. Nauzubillah. Bukan berarti istrinya tidak baik, tapi minta perlindungan sama Allah. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Wah, tuh ada doa begitu. Ya Allah, lindungi aku dari suamiku biar gak cepet tua. Tuh mungkin ada juga yang kayak gitu. Bisa jadi. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana tanya sama jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmennya Ustadz bertanya, kami menjawab. Ibu-ibu dari mana, Bu? Palembang. Palembang.
Yang di sebelah sana Palembang juga. Sama. Kalau begitu saya tanya di sana aja ya. Yang penting ibu sudah masuk TV. Oh iya benar. Ya, ibu maaf ya Bu. Saya mau nanya sama ibu yang di sini. Oh iya boleh. Boleh berdiri Ibu. Berdiri Bu. Perkenalkan dirinya dulu Bu. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawati dari MT Nurul Hidayah, Palembang. Tepuk tangan buat Ibu Asmawati. Ibu Asma, mohon maaf saya mau nanya. Ya. Ibu Asma bagaimana menurut pendapat Ibu ya, menurut pendapat Ibu ya. Kalau ada keluarga yang suka dibantu, malah memanfaatkan kita. Sampai dia malas-malesan tidak mau kerja karena sudah mengandalkan jadinya. Gimana menurut pendapat Ibu? Tidak tahu. Lah, nggak tahu dia. Alhamdulillah. Harus jawab. Susah diatur itu. Hah? Susah diatur. Coba nasihatin. Buat orang-orang yang jadi benalu. Gitu. Nah benar. Buat orang-orang jadi menalu, susah diatur itu. Susah diatur. Cari kerja. Gitu. Cari kerja Bu. Cari kerja. Ya, Mestinya cari kerja itu. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Ayo ibu-ibu praktek semua. Atas. Memberi. Menerima. Meminta. Meminta. Jadi posisi itu memberi mulia, menerima dah bagus daripada memberi. Ada yang lebih buruk lagi, meminta. Ada yang lebih hina, ulangi, meminta. Orang yang meminta-minta, ingat akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Hati-hati, jangan bergantung kepada manusia. Tapi bergantunglah kepada Allah. Pertanyaannya, ada nggak batasannya Ustadz? Membantu keluarga supaya tidak ketergantungan. Ada 4 sisinya. Sisinya ada 4. Ada keluarga yang jadi bakti kita padanya. Siapa itu? Orang tua, mertua, nenek, ke atas. Ke atas namanya bakti. 1, 2, 3. Bakti. Ada yang sederajat. Siapa itu? Saudara. Kalau saudara namanya tanggung jawab. 1, 2, 3. Tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab kita? Saudara siapa? Saudara wanita. Saudara wanita yang tanggung jawab kita. Saudara laki-laki? Nanti kita lihat. Ada bagiannya. Yang ketiga, batasannya kita lihat dari ada yang bakti, ada tanggung jawab, ada nafkah. 1, 2, 3. Nafkah. Yang mana itu? Suami ke istri, itu namanya nafkah. Ada lagi 1, kewajiban kepada anak. Dan ingat ada 3 ini statusnya. Kalau dia sudah menikah, maka tanggung jawabnya pada suaminya. Tapi kita tetap melihat, memantau, jangan sampai dia kekurangan. Karena tanggung jawab kita. Lihat lagi usianya, 18 tahun ke bawah masih boleh dibantu. Tapi kalau sudah 18 ke atas tidak bisa lagi. Karena kategori anak yatim itu 17 tahun ke bawah. Yang ketiga, mohon maaf, kemampuannya fisiknya. Jangan sampai, maaf, dia dalam kategori kurang, ada kelebihannya maksudnya. Ya gitulah. Kita harus lihat. Mohon maaf, ini buat semuanya. Kalau sudah ada kerjaan, ayo kerja. Lebih mulia tangan di atas. Benar, daripada di bawah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut. Sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya, kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh sini Ibu, ini dulu ya. Oke, boleh Ibu turun, maaf, kasih jalan, permisi. Maaf Ibu, boleh ke sini Ibu? Oke, silakan perkenalkan dirinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri dari MT Haja Sophia Palembang. Wah, tepuk tangan dong buat Ibu Fitri. Dari Turki loh, Hagia Sophia ini. Hagia Sophia. Iya, silakan mau nanya apa Ibu? Izin Ustadz Ustazah, saya Iya, mau Ibu. bertanya, bagaimana jika ada orang yang kita cintai atau pasangan pergi tiba-tiba meninggalkan kita Oke. dengan alasan kita ini terlalu baik untuknya? Klise banget Ustazah, boleh maju Ustazah. Ustazah Lulung boleh, Masya Allah. Terlalu baik. Jadi dia ninggalin intinya gitu ya. Cuma karena bilang gini, saya nggak bisa karena kamu terlalu baik untuk saya. Ya udah saya tinggalin aja ya gitu ya. Nah itu bagaimana ceritanya? Ustazah. Kata-kata buaya. Iya. Alasan itu. Kalau baik kenapa ditinggal? Iya. Kalau dia baik, kita mah nyari yang baik setengah mati. Iyalah. Masa udah dapat yang baik kita mau tinggalkan? Berarti yang pertama bisa jadi alasan atau bohong. Atau yang kedua bisa jadi benar. Kalau berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyakit misalnya. Atau dia misalnya saya seorang laki-laki. Kamu ini masih cantik. Kamu ini masih bisa menjadi seorang ibu bagi anak-anak. Kamu ini bisa punya laki-laki yang lebih baik dari saya. Saya sudah tidak bisa cari nafkah. Saya sudah sakit, saya sudah ini segala macam. Maka dengan kerendahan hatinya dia mengatakan, kamu saya lepaskan supaya ada yang bisa menafkahi kamu. Karena kalau kamu sama saya, yang kau dapat cuma derita. Nah, bisa jadi. Nah itu munculnya karena apa Bu? Itu munculnya karena ada namanya sifat minder. Tidak percaya diri. Sehingga dia mengatakan, kamu terlalu baik untuk saya sudah tidak bisa menafkahi kamu, saya sudah tidak bisa ini. Dia fokus sama kelemahannya. Bukan mencari alasan supaya dia bisa kawin lagi yang lain. Subhanallah. Oh, nauzubillah, itu Ya, alasan doang. Jadi kembali ke orangnya. Ya oke. Dari Ustazah Lulung gimana Ustazah Lulung? Silakan. Kita udah cinta, udah sayang sama pasangan, ternyata kita ditinggalin begitu aja dengan alasan bahwa katanya kita terlalu baik. Jawab sama dia, kamu terlalu baik buat aku, kata dia. Kita jawab, aku bisa kok gak jadi orang baik, gitu aja. Iya. Nggak boleh gitu. Jadi kamu maunya aku gak baik gitu. Gitu. Yang pertama jadi benar kalau kata guru kita itu pasti alasan doang. Yang kedua kalau kita ke dalam pandangan Islam ya sebagai kita orang yang ibu-ibu PKK, pengajian ke sono ke sini ya. Nah itu kita balik lagi, oh ya udah mungkin dia bukan jodoh kita. Karena apa? Karena dinyatakan apa yang kamu cintai belum tentu milikmu. Dia hanya titipan. Jangan kan baru pasangan yang baru mau kita jodoh atau mau menikah. Yang udah jadi aja bisa berpisah, apalagi yang belum jadi. Jadi yang kedua terimalah mungkin itu memang lebih baik untuk kita. Apa yang kamu sukai belum tentu baik buat kamu. Dan apa yang kamu tidak sukai itu mungkin baik buat kamu. Allah Maha tahu, kira-kira begitu. Karena memang segala sesuatu yang kita cintai kadang-kadang emang suka dijauhin gitu. Ya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan yang kedua, ini Ibu dari Palembang ya? Saya kasih pantun ya. Iya. Si pantun, boleh Di boleh. sini hilir, di sana hulu. Cakep. Yang namanya rezeki memang bergilir, tapi pasti kalau Allah kasih engkau terlebih dahulu. Iya, tepuk tangan dong Bu. Masya Jadi kalau kita ngomongin Allah. masalah pasangan, jodoh nggak kemana, udah terima aja. Ya nggak sih, pemirsa? benar. Justru Gitu. bersyukur ya. Syukur. Dia bisa kabur sebelum waktunya jadi jodoh. That's right. Kalau udah jadi jodoh tiba-tiba bercerai, ini nauzubillah min zalik, gak usah sekalian. Nggak usah sekalian, itu Iya. namanya ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Kabur dulu le. Makasih banyak Ustazah Lulu, makasih banyak Ibu. Ibu sini dulu aja, mau kemana sih? Ya belum. Buru-buru amat. sih, Buru-buru amat. Mau kabur. nagih arisan. Ntar, kita mau lanjut lagi pembahasan Iya, kita hari iya, ini iya. bagus banget buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Emang iya gak boleh terlalu baik sama semua orang. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah